Bertolak dari pengalaman berhaji kami pada tahun 2023 di mana kita menemukan banyaknya jamaah haji lansia dan terlambatnya evakuasi dari Musdalifah ke Mina, kurangnya tenda dan WC di Arafah dan di Mina, maka kami mengusulkan pembenahan agar kasus tahun 2023 tidak terulang kembali pada tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada episode sekarang kami masih membahas tentang jamaah haji Indonesia yang berkategori lansia dan penyandang disabilitas. Saudaraku, pada tahun 2024 ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 241.000 orang. Di antara 241.000 orang, terdapat 46.000 jamaah calon haji yang berkategori lansia. Dan ditambah lagi dengan jamaah penyandang disabilitas. Banyaknya jamaah haji dan banyaknya jamaah lansia dan disabilitas juga akan melahirkan kompleksitas permasalahan, terutama dalam hal pelayanan. Mulai dari pelayanan akomodasi, transportasi, kesehatan, keamanan, dan lain-lain sebagainya, termasuk juga pelayanan nantinya di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Saudaraku, bercermin pada pelaksanaan haji pada tahun 2023 di mana jamaahnya hampir sama banyak dengan jamaah yang akan kita berangkatkan pada tahun 2024 ini, kami menemukan kompleksitas permasalahannya sebagaimana yang sudah kita uraikan di atas, terutama dalam hal pelayanan. Bahkan jamaah haji yang meninggal pada tahun 2023 itu mencapai angka 820 orang, yaitu suatu rekor meninggal terbanyak selama pelaksanaan haji di luar musibah atau tragedi Mina. Berdasarkan pengalaman kami dalam mengikuti melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023, kami mengusulkan atau berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kemenak sebagai leading sector, sebagaimana uraian kita selanjutnya. Saudaraku, kami berharap kepada Anda tontonlah video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham di dalam memahami isi atau kandungan video ini. Ini sangat berguna bagi lansia, disabilitas, dan juga keluarga lansia di dalam mempersiapkan diri nantinya jika Anda berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Sebelum harapan usulan ini kami kemukakan, sebaiknya kita harus tahu dahulu adalah apa saja bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintah yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Jawabnya adalah
Yang pertama adalah layanan akomodasi, yang kedua layanan transportasi, yang ketiga layanan catering atau konsumsi, yang keempat layanan masyair di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muzna. Usulan pertama khusus untuk akomodasi dan hotel, kami berharap agar jamaah lansia ditempatkan pada lantai bawah hotel dan tidak harus turun naik tangga. Jika harus menggunakan lift, berilah lift khusus buat para lansia dan disabilitas. Selanjutnya terkait juga dengan akomodasi, yaitu pemondokan atau tenda di Mina. Kami berharap usahakanlah lokasi maktab atau masyair tidak begitu jauh dari tempat melontar jamarah. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan Arab Saudi sekarang, bahwa lokasi di masyair terutama di Arafah dan Mina ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak. Artinya, jika lebih cepat penyelesaian kontrak, maka kita bisa memilih lokasinya. Saudaraku, berdasarkan pengalaman kami saat melakukan atau melontar jamarah di Mina, itu jarak dari maktab kami ke lokasi jamarah berkisar 4 km. Jadi pulang pergi 8 km. Jadi semakin dekat kita ke melempar jamarah, maka para lansia kita tidak terlalu banyak memforsir tenaga yang membuatnya letih nanti sampai kembali di tenda Mina. Tolong diusulkan ke Kementerian Haji Arab Saudi agar maktab-maktab hanya menempatkan jemaah haji pemerintah di tenda Arafah dan Mina sesuai dengan rencana penempatan untuk menghindari kegaduhan. Oke, saudaraku, selanjutnya kita berbicara tentang usulan kita terhadap transportasi selama di Makkah dan di Madinah. Secara umum, pelayanan transportasi selama di Mekah sudah baik, dan yang perlu kita perhatikan adalah bus untuk para lansia. Kita berharap ada bus yang tangganya tidak tinggi, dan begitu juga jarak dari lantai ke tempat duduk disesuaikan dengan ukuran orang Indonesia, dan pintu dari bus yang kita naiki kita harap besar dan lebar. Saudaraku, selanjutnya untuk masalah kesehatan kami mengusulkan yang pertama, yang paling utama sekali adalah di dalam hal penerbitan istitoah kesehatan harus dilakukan secara ketat dan objektif sebagai syarat utama layak atau tidaknya jamaah calon haji berangkat ke tanah suci. Yang kedua, jangan lupa melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, terutama para ahli lansia. Selanjutnya, tolong diperbanyak pos kesehatan di Makkah dan di Madinah, serta menyediakan lebih banyak dokter spesialis. Dan tidak kalah pentingnya, perlu dibuat daftar atau data jamaah lansia untuk mengenal mana yang sehat dan mana yang beresiko tinggi. Baiklah saudaraku, selanjutnya kami masuk ke masalah konsumsi atau panitia catering haji yang ada di Arab Saudi. Kita lihat secara umum, ini dia catering atau konsumsi yang diberikan selama di makan di siang, Madinah, makan pagi, siang maupun malam itu disiapkan oleh pemerintah
Namun di mana diantaranya makanan-makanan yang disediakan itu khusus untuk para diberi lansia, estimasi tolong waktu diberikan atau menu kadaluarsanya. yang sesuai Misalkan, buat lansia. makan siang ini Dan oleh karena datang itu dari perlu supplier kita juga kira-kira melibatkan jam ahli gizi di dalam 11 membuat siang. menu 11 buat siang ya. lansia. dan Yang makan kedua, ini tolong waktu berikan expirednya adalah konsumsi jam 4 sore. tanpa putus-putus, Jadi ada keterbatasan baik di Makkah waktu maupun di yang bisa Madinah. dimanfaatkan untuk Jangan sampai makanan ini. ada lagi Oke, coba kita penghentian wawancari sementara sebelum dan sesudah adik kita, puncak Yovan, haji. yang Saudaraku, lagi kesuksesan seseorang jamaah haji juga ditentukan oleh sejauh mana petugas haji itu mumpuni atau tidak. Yang kita harapkan di dalam rekrutmen petugas haji, carilah petugas haji yang memiliki komitmen tinggi untuk melayani lansia. Sebelum bertugas, latihlah para petugas haji untuk bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para lansia. Jangan sampai nanti setelah tugas keluar kata-kata membentak-bentak dan tidak mau menjawab pertanyaan karena para lansia itu umumnya nyinyir. Tolong gemakan kembali tagar haji tahun 2023, yaitu apapun situasinya petugas harus mengedepankan sikap ramah terhadap jamaah khususnya lansia. Tolong juga dimaksimalisasi fungsi atau tugas petugas haji. Dalam kondisi tertentu wajib membantu melakukan tugas lain yang walaupun tugas itu bukan tupoksinya. Hal ini perlu disampaikan karena petugas haji kita hanya berjumlah 4.200 orang harus melayani 241.000 orang, jadi bisa berbanding satu orang melayani 60 orang. Hal lain yang perlu diperhatikan, mengingat ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan pembimbing haji adalah front terdepan pelayanan jamaah haji, maka dibutuhkan sikap proaktif terhadap masalah-masalah yang terjadi pada jamaah, khususnya para lansia. Khusus kepada pembimbing haji, kami berharap mensosialisasikan tentang fikih haji. Banyak waktu pengalaman kami tahun 2023, banyak diantaranya lansia memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram yang jaraknya dari hotel cukup jauh, dan ini bisa menguras tenaga dan akhirnya sebelum puncak haji beliau-beliau ini kelelahan dan sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, kami berharap petugas haji dan ketua rombongan selalu mengingatkan jemaah termasuk jemaah lansia untuk memanage waktu dalam beraktivitas, beribadah atau shopping. Jangan sampai sebelum puncak haji sudah kehabisan tenaga.